Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ezra Alexander Walangare dengan NIM 12022230062 dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi kedua yaitu FLANS. Jadi nanti saya akan membahas yang pertama jaringan lokal area virtual atau VLAN FLAN, lalu FLANs in a multi-switch environment, lalu FLAN configuration, lalu FLAN trunks, lalu yang terakhir dynamic trunking protocol. Yang pertama yaitu apa sih itu FLAN? FLAN itu Virtual Local Area Network. Jadi itu merupakan jaringan logis yang dibuat di dalam sebuah jaringan fisik. Dalam jaringan FLAN, sekelompok perangkat atau kelompok komputer dikelompokkan menjadi satu unit atau segmen jaringan logis, meskipun perangkat tersebut terhubung ke jaringan fisik yang sama. Lalu manfaat dari FLAN ini yaitu yang pertama domain siaran yang lebih kecil, kedua keamanan yang ditingkatkan, ketiga efisiensi TI yang ditingkatkan. Lalu berikutnya ada jenis-jenis FLAN. Jadi ada 5 jenis FLAN. Yang pertama ada data FLAN, voice FLAN, lalu management VLAN, lalu default VLAN, lalu native VLAN. Yang pertama ada data VLAN. Jadi ini tuh jenis yang paling umum. Jadi digunakan untuk lalu lintas data umum seperti berbagi file, email, dan browsing web. Lalu berikutnya ada voice VLAN. Itu dirancang khusus untuk membawa lalu lintas voice over IP. Jadi memprioritaskannya untuk panggilan yang tidak terputus dan jernih. Lalu yang berikutnya ada manajemen VLAN, itu digunakan untuk mengelola perangkat jaringan seperti switch dan router. Lalu berikutnya ada default VLAN, biasanya VLAN 1 pada switch Cisco. Jadi itu adalah tempat semua port ditetapkan secara default kecuali dikonfigurasi secara eksplisit sebaliknya. Lalu yang terakhir ada native VLAN. Jadi ini tuh VLAN yang dikembalikan ke suatu port apabila tidak dalam bentuk trunking atau dia nggak ada tagnya. Lalu selanjutnya VLAN in a multi-switch environment. VLAN digunakan, jadi kan VLAN itu digunakan untuk memisahkan lalu lintas jaringan sehingga nggak ada tidak semua device yang terhubung ke switch menerima broadcast yang sama. Jadi contohnya ini yang pertama ada eh, kayak misalnya dikirim broadcast tanpa VLAN, jadi kayak broadcastnya kekirim ke semua PC. Lalu berikutnya ada yang dengan VLAN, jadi broadcastnya cuman ke PC yang ingin dituju aja. Nggak berikutnya bagaimana cara VLAN tagging kerja gitu. Jadi dia itu membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis atau VLAN. Lalu setiap VLAN memiliki identitas unik yang disebut dengan VLAN ID. Jadi perangkat-perangkat yang terhubung ke jaringan VLAN tersebut akan diberi alamat IP yang sesuai dengan VLAN ID-nya. Nah, dengan cara ini tuh perangkat-perangkat dalam satu VLAN dapat berkomunikasi dengan mudah. Sementara perangkat di VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi. Jadi cara konfigurasi VLAN itu yang pertama masuk ke mode konfigurasi global dengan perintah sebagai berikut yang tertera di PPT. Lalu buat VLAN baru dengan menentukan ID VLAN dan memberikan nama yang deskriptif. Contohnya seperti berikut. Lalu berikutnya yang terakhir konfigurasikan sesuai keinginan dengan menggunakan command berikut. Lalu ada VLAN trunks. Jadi ini tuh merupakan teknologi yang memungkinkan beberapa VLAN ditransmisikan melalui satu link komunikasi. Jadi kegunaannya tuh apa sih? Jadi itu dapat mencapai fleksibilitas, efisiensi, dan keamanan yang lebih baik dalam mengelola VLAN dalam jaringan, terutama dalam lingkungan jaringan yang besar dan kompleks. Lalu ini ada komen-komennya. Yang terakhir ada Dynamic Trunking Protocol. Jadi DTP ini adalah protokol Cisco yang memungkinkan switch untuk secara otomatis menegosiasikan mode trunking pada interface. Nah, ini adalah contoh negosiasi dalam DTP. Yang di kiri atas ini ada negosiasi yang terjadi. Nah, kalau misalnya yang kanan bawah ini ada hasil negosiasinya kalau misalnya mereka bertemu. Sekian penjelasan saya tentang VLAN. Terima kasih.